warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar Smart Learning and Character Center PGRI Jawa Timur. Hari ini merupakan uji coba kedua. Setelah kemarin uji coba di hari pertama mungkin masih banyak yang menemui kendala tidak bisa masuk ataupun login di akun 365 dan live eventnya. Untuk itu kami memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk uji coba di hari kedua ini. Di uji coba ini masih sama dengan yang uji coba kemarin di hari pertama, yaitu penjelasan secara umum. Nanti mungkin sedikit disampaikan lagi oleh Pak James selaku Ketua PGRI SLCC Jawa Timur, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teknis tentang akun 365 yang akan disampaikan oleh Master Trainer, dua Master Trainer cantik kita, ada Bu Amirah dari Jombang, juga ada Ibu Lulut dari Tulungagung, begitu. Baiklah, langsung saja Pak James untuk memberikan arahannya secara umum. Silahkan. Terima kasih Bu Hani. Ya, Bapak Ibu sekalian, penjelasan umum yang boleh saya sampaikan di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang berkenan mengikuti diklat. Diklat kami, diklat yang diselenggarakan oleh PGRI Smart Learning sesuai dengan temanya, mewujudkan kelas pembelajaran tatanan baru, era tatanan dan seterusnya. Kita ketahui bahwa dalam pembelajaran tatanan baru, teknologi yang dipergunakan kita kenal dengan istilah blended learning. Kita dalam beberapa konsep banyak teori sebelum era pandemi ini yang sudah disampaikan, ada istilah flipped learning, kemudian blended learning, ada virtual class dan segala macam. Semua pendekatan atau ilmu pengetahuan atau teori tentang pembelajaran masa depan begitu banyak yang sudah bisa kita baca di internet. Referensi-referensi yang ada pada intinya bahwa pembelajaran abad 21 tidak akan terlepas dari teknologi informasi atau pembelajaran digital, secara digital. Kita masih ingat bahwa kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran abad 21 yang diluncurkan standarnya oleh UNESCO yang bekerja sama dengan Apple. Nah, di situ disampaikan ketika Pak Menterinya masih Pak Nu, pertama kali diluncurkan, sempat diberikan panduan dan sebuah aturan bahwa pelajaran komputer itu dihilangkan. Bu Amiro pasti tahu itu, karena Bu Amiro guru komputer, tapi Bu Amiro kan SMK ya. Nah, pada saat itu rame ya, karena guru-guru komputer pada protes semua, tapi sebenarnya bukan persoalan itu. Sebenarnya kalau dimaknai kurikulum 2013 yang mengacu kepada panduan standar dari UNESCO, memang semua guru diharapkan menguasai komputer, sehingga guru komputer sebenarnya tidak diperlukan karena semua guru wajib menggunakan komputer. Nah, sebenarnya landasannya di situ. Cuman karena di Indonesia terlanjur banyak guru komputer, sudah ada mata pelajaran komputer yang diasuh oleh guru-guru komputer, maka kurikulum 13 waktu itu di awal sempat, bukan sempat ya, memang terhambat pelaksanaannya, sehingga pada era menteri yang baru kemudian dikembalikan kembali, mata pelajaran komputer tetap ada, guru komputer tetap ada. Tapi sebenarnya esensinya kalau Bapak Ibu pahami, sebenarnya pemahaman memang pembelajaran abad 21 semua guru harus menguasai teknologi informasi. Nah,
Dalam perkembangannya kemudian ada teori 2016 yang kita kenal sekarang blended learning. Blended learning ini namanya blended, berarti digabung, dicampur. Jadi pedagogi yang memanfaatkan digital dan non-digital dengan berbagai macam pendekatan. Kita ketahui dalam blended learning itu ada 4 kuadran. Secara singkat saya sampaikan, 4 kuadran itu kalau kita bayangkan matriksnya, yang secara horizontal itu adalah daring atau luring, secara vertikal sinkron dan asinkron. Makanya kemudian kita kenal istilah tatap muka, tatap maya, kemudian belajar mandiri, dan kolaborasi. Nah, keempat kuadran ini dipakai, dijalankan bersama-sama dalam satu periode pembelajaran. Nah, ini yang menjadi populer di era pandemik, ya. Pendekatan blended learning ini menjadi satu solusi yang baik di saat pembelajaran dilaksanakan di era pandemi. Oleh karena itu, PGRI Smart Learning mencoba memberanikan diri untuk membuat sebuah diklat, tapi metodenya blended learning. Memang di awal akan membingungkan Bapak Ibu sekalian, tetapi saya yakin, seyakin-yakinnya ketika ini selesai diklat, Bapak Ibu akan mengenal betul apa yang disebut dengan blended learning. Nah, hari ini kita hanya melakukan sepersekian bagian dari blended learning, ya. Yang saya tadi sebut sebagai live event. Ini tidak bisa dibandingkan dengan Zoom, Bapak Ibu, karena Zoom itu platform, sedangkan blended learning ini adalah metodologi. Nah, MS Team ini adalah aplikasi yang akan kita platform yang akan kita pakai selama pelaksanaan blended learning. Apa keunggulannya dan sebagainya nanti Bapak Ibu akan disampaikan oleh masternya nanti. Dan Bapak Ibu akan mengalami dan menjalaninya bersama-sama sepanjang diklat ini. Oleh karena itu disimpan dulu rasa ingin tahu itu, disimpan dulu rasa ingin membanding-bandingkan. Nanti ketika tuntas di akhir Bapak Ibu saya yakin bisa membedakan apa perbedaan antara Zoom dan MS Team, dan Bapak Ibu akan menjalani apa yang disebut dengan blended learning. Jadi ini memang masih baru, tapi saya yakin ini pasti menjadi solusi buat Bapak Ibu sekalian. Nanti di lain kesempatan setelah ini selesai kita kenalkan platform yang lain. Ya, ini sekarang kita menggunakan Microsoft. Setelah Microsoft kita kenalkan nanti platform yang lain menggunakan platform teknologi yang lain gitu. Karena ada beragam macam-macam platform yang bisa kita pakai. Mana yang gampang, mana yang mudah dipakai oleh Bapak Ibu guru, semua akan kita kenalkan. PGRI Smart Learning tidak memihak pada satu produk. Semua produk akan diperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Cuma hari ini kita mulai dengan MS Team, gitu ya. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, dalam diklat ini kita hampir 100% menggunakan master teacher dari Jawa Timur. Kami tidak mengundang master teacher dari luar Jawa Timur. Sekaligus ingin memperkenalkan Bapak Ibu bahwa di Jawa Timur ini banyak sebenarnya guru-guru yang sudah ahli yang ada di kabupaten Bapak Ibu sekalian. Mereka siap menjadi pendamping Bapak Ibu. Jadi ini sekaligus memperkenalkan sebagai penyemangat buat Bapak Ibu guru sekalian, bahwa di antara kita terdekat di wilayah kita itu banyak teman-teman kita yang sudah bagus-bagus, sudah hebat-hebat. Skalanya internasional loh Bapak Ibu, bukan skala lokal. Contoh Bu Amiro, Bang John, Bu Hani itu yang sekarang ada ini, dan Bu Lulut yang di belakang layar juga, itu standarnya sudah standar internasional, Bu. Mereka sudah lebih dulu mengikuti diklat dari Microsoft. Mereka sangat-sangat kompeten dalam bidang ini. Jadi oleh karena itu saya yakin seyakin-yakinnya pendekatan blended learning ini akan sukses Bapak Ibu ikuti menggunakan Microsoft Teams. Jadi ini yang langkah pertama yang kita lakukan.
Karena memang sumber daya kita kebetulan ada, dan itu ada di Jawa Timur. Kenapa tidak kita mencobanya? Jadi kalau banyak pertanyaan yang baru, mengenal, dan mencoba membandingkan, wajar-wajar saja ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu belum pernah mengalaminya. Jadi saya mohon Bapak Ibu tahan dulu pertanyaan-pertanyaan itu, saya tidak mau menjawab di depan, sebelum Bapak Ibu mengalami proses diklat ini seutuhnya. Yang ketiga, penjelasan umum yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, karena ini diklat menggunakan blended learning, menggunakan teknologi, dan sekarang kita pakai Microsoft Office 365, maka hal-hal yang normal yang biasa kita lakukan dalam seminar, webinar, walaupun pembelajaran, tidak dijalankan di sini. Contoh tadi pertanyaan di awal, nanti absennya bagaimana? Tidak ada absen Bapak Ibu. Ya. Jadi selama diklat sampai diklat ini berakhir, jangan bertanya soal absen, karena tidak ada absen. Loh, nanti saya taunya hadir apa enggak, gimana Pak? Ya, Anda Bapak Ibu sekalian peserta punya jejak digital, Bapak Ibu login itu secara otomatis akun Bapak Ibu akan tercatat. Oke? Jadi tidak perlu absen sebagaimana absen di era normal. Ini sudah abnormal, new normal. Jadi nggak perlu tanya absen. Tenang saja, pokoknya login, begitu Anda masuk, data Anda sudah tersimpan. Yang kedua, materi-materi, download modul, video tutorial, dan segala macam, termasuk video-video buat yang tidak hadir atau ketinggalan, Bapak Ibu semua nanti akan tersimpan di Classroom. Jadi Bapak Ibu membayangkan kita ini sekarang sedang berada di sekolah, tapi sekolahnya virtual. Ya, Bu Amiro, Bu Hani, Pak Marjono, Bu Lulut, dan sebagainya macam itu gurunya Bapak Ibu sekalian. Sedangkan sekarang ini kita berada dalam sekolah yang namanya sekolah diklat belajar Merdeka Belajar. Jadi ini seakan-akan sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ketika waktu masuk pertama kali login ke tim, itu katanya Bapak Ibu ketemu kelas-kelas. Jadi kita punya 7 kelas. 7 kelas ini Bapak Ibu akan masuki kelas-kelas ini, dalam setiap topik itu sama dengan kelas. Jadi topik itu kelas. Jadi Bapak Ibu akan tercatat di sana, Bapak Ibu akan masuk di sana. Nah, di sanalah di dalam kelas itu Bapak Ibu bertemu dengan teman-teman sekelas. Ada guru, ada kelas, ada teman. Kemudian modul-modul akan di-share di sana Bapak Ibu. Jadi tidak seperti webinar yang melakukan sharing modul semua lewat WA group, taruh di Google Drive, itu nggak berlaku di sini. Jadi semua akan diatur di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu masuk ke dalam kelas. Bapak Ibu akan berdiskusi bersama guru di dalam kelas. Jadi tidak selalu kita melakukan seminar online seperti ini ya, meeting online begini, nggak begini terus ya. Ini hanya untuk saat materi pertama awal disampaikan, kita menggunakan platform meeting. Tapi setelah itu Bapak Ibu berkolaborasi, berdiskusi di dalam kelas. Oke? Jadi pemahaman atau kebiasaan normal yang Bapak Ibu alami, namanya juga diklat blended learning untuk era tatanan baru. Jadi Bapak Ibu akan menerima hal-hal baru, cara-cara baru untuk pembelajaran. Insya Allah Bapak Ibu menguasai, setelah mengikuti diklat di semester depan, Bapak Ibu sudah bisa membuat kelas seperti ini, mengajarkan kepada siswa-siswanya. Yang keempat, teknologi ini tidak hanya untuk SMP, SMA, dan seterusnya ke atas gitu, enggak. Guru PAUD, guru TK juga perlu tahu. Ingat Bapak Ibu, teknologi ini juga Bapak Ibu bisa pakai untuk membuka sekolah pribadi secara virtual, silahkan. Di era new normal ini siapapun bisa menjadi guru, siapapun bisa menjadi pendidik. Anda mau bikin kelas-kelas khusus ya silahkan. Tidak harus dibatasi karena saya guru PAUD, anak-anak kecil nggak bisa Pak masuk komputer. Nggak begitu, ini ilmu pengetahuan siapapun boleh belajar. Bapak Ibu bisa pakai untuk hal-hal di luar sekolah. Manfaatkan saja.
Sekarang banyak loh Bu, Bapak Ibu, kelas-kelas di internet yang dibuka oleh orang-orang yang bukan guru. Ya, terutama mereka yang latar belakangnya guru-guru, apa namanya Bu Amiroh, yang tidak ke sekolah namanya apa? Kok jadi hilang di kepala, tadi udah muncul. Homeschooling. Homeschooling. Banyak orang-orang sekarang membuka homeschooling secara virtual. Mereka bukan guru loh Bapak Ibu. Tapi mereka menggunakan platform, salah satu platformnya ya Microsoft Teams ini. Mereka mengajar kepada siapapun yang ingin mendapat pembelajaran, dibantu, dibimbing, dituntun, baik terutama di lingkungan sekitar. Jadi mereka tidak bertatap muka, tetapi bisa melakukan homeschooling dengan platform ini. Jadi jangan dibatasi, karena saya PAUD, TK, nggak perlu Pak, enggak juga. Ingat ini new normal loh Bapak Ibu. Anda bisa menjadi guru dimanapun dan kapanpun. Saya pikir begitu secara umum. Setiap acara, setiap hari kita mulai jam 1 siang Bapak Ibu. Jadi diingat-ingat selalu jam 1 siang ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan pembelajaran dan bersiap-siap akan pulang. Sebelum pulang dari sekolah bisa mengikuti dulu diklatnya. Harapan kami Bapak Ibu bisa memanfaatkan WiFi di sekolah untuk belajar bersama atau nonton bareng bersama, tetapi laptopnya tetap harus sendiri-sendiri. Karena ketika berada di dalam kelas, Bapak Ibu harus masuk menggunakan akunnya masing-masing. Tetapi untuk live event atau meeting, Bapak Ibu bisa nonton bareng. Saya kira begitu. Nanti setelah ini Bu Amiro akan menjelaskan teknis proses ketika Bapak Ibu login seperti hari ini, lalu informasi sedikit sekilas tentang timnya, kelas-kelasnya, gitu ya. Begitu Bu Amiro, mungkin singkat saja karena nanti topik 2 itu secara khusus mendalam tentang Microsoft Teams. Ya, ini cuma mengawal saja, kira-kira Bapak Ibu dapat gambaran masuknya nanti seperti apa modelnya. Nanti bisa dibantu kalau kurang-kurang ada Bu Lulut, ada Bang Marjono. Silakan Bu Amiro. Iya Pak James, terima kasih. Halo. Silakan Bu Amiro, sudah live. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bu Ani, Pak James, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak, ini saya memandu ini apa? Login Office 365 ya? Iya. Ya. Terutama masuk ke kelas. Iya. Baik teman-teman, mungkin teman-teman sudah mendapatkan akun Office 365. Meresap Bu. Ya, sekarang normal. Oke. Ya. Pak. Sudah. Mungkin ada kendaraan lewat ya. Ya. Sepertinya teman-teman sudah banyak yang mendapatkan akun Office 365. Ini tadi saya cek di kelas tim, sepertinya dari Kabupaten Kota Kediri, Tulungagung, Lamongan, Jombang sudah memasukkan membernya ke masing-masing kelas. Jadi saya kira teman-teman sudah banyak yang menerima akun, maka pada sore hari ini saya ingin memandu teman-teman untuk menggunakan akun Office 365. Sebenarnya untuk yang wilayah Kabupaten Jombang itu sudah saya buatkan video khusus untuk menjalankan akun Office 365. Nah, ini agak berbeda Pak Jim karena kemarin akun Office 365 masing-masing kabupaten dan kota itu kan dihandle oleh masing-masing koordinator. Nah, dari koordinator kabupaten kota yang lain itu mungkin membuat akunnya itu berbeda gitu dengan yang saya buat, atau masing-masing kabupaten kota itu tergantung adminnya gitu Pak. Jadi saya bisa jelaskan gini. Jadi mungkin Kabupaten Tulungagung atau Kediri itu membuat akunnya itu passwordnya mungkin di-generate gitu Pak. Kalau di Jombang itu passwordnya saya samakan semua.
gitu. Dan mungkin di kabupaten yang lain itu juga ada request untuk mengganti password juga. Jadi ini masing-masing kabupaten kota kayaknya karakteristiknya berbeda, Pak Jim. Ini tadi saya baru dapat informasi dari Bu Lulut bahwa Bu Lulut nanti akan menyampaikan bagaimana cara menjalankan atau mengaktifasi akun Office 365 termasuk mengganti passwordnya. Nah, itu kalau di Kabupaten Jombang itu tidak ada, Pak. Tidak ada untuk mengganti password. Tidak generik jadinya ya, sudah langsung on dia. Ya, jadi passwordnya untuk Jombang itu sudah saya samakan semua, hanya autentikasi untuk reset password, Pak. Jadi sekarang di akun Office 365 itu kalau dulu itu kan kita nggak bisa reset password secara mandiri, jadi harus admin gitu, Pak, yang meresetkan. Nah, ini ada fitur baru, jadi ketika user mengaktifasi atau login menggunakan akun Office 365 pertama kali, maka dia akan ditanyai nomor HP-nya. Nah, nomor HP atau email yang ditanyakan pada halaman pertama itu nanti bisa digunakan untuk mereset password secara mandiri. Jadi seperti email-email kebanyakan itu, Pak. Ya, ya. Ini sebelumnya tidak bisa dilakukan. Nah, ini sebelumnya tidak bisa dilakukan. Jadi user itu biasanya kan meminta admin untuk mereset kalau misalnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba ketika ini sudah dicoba oleh teman-teman di Jombang. Ketika login pertama kali pasti akan ditanyai authentication akun, itu berupa email atau HP yang harus dimasukkan. Nah, ketika teman-teman memasukkan email, bisa dipilih, Pak, bisa dipilih HP atau email. Tapi mungkin lebih enak pakai HP gitu ya. Jadi untuk mereset password nanti akan dikonfirmasi melalui HP. Tetapi itu kalau misalnya tidak mau dilakukan, teman-teman bisa langsung memilih batal atau cancel. Kalau itu dilakukan, berarti teman-teman nanti tidak bisa mereset password secara mandiri. Nah, untuk sementara Jombang kemarin itu saya minta untuk cancel dulu karena saya belum membuatkan video tutorialnya. Gitu. Nah, sebenarnya pada sore ini itu saya mau menjelaskan tentang itu, Pak. Nah, ternyata ini karakteristiknya berbeda. Saya takutnya nanti akan membuat kebingungan bagi peserta yang tidak menemui itu gitu, Pak. Jadi mungkin untuk reset password dan seterusnya itu mungkin bisa langsung dihandle secara mandiri oleh kabupaten kota gitu, Pak. Itu gimana, Pak, nanti jadinya? Kalau apakah saya akan mendemokan yang secara umum aja gitu atau gimana? Kalau kalau mungkin saya bisa, kalau misalnya saya diberi satu akun gitu ya, yang PGRI SLCC yang mungkin beda dengan Jombang gitu. Kalau Jombang ini sudah ini sendiri, Pak, sudah saya treatment sendiri. Untuk yang lain nanti mungkin bisa disampaikan Bu Lulut mungkin, Pak nggih. Nanti untuk yang ganti password dan seterusnya mungkin teman-teman kabupaten kota yang lain juga menemui hal yang sama. Jadi nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Lulut. Untuk sore ini nanti saya akan memandu ke tim saja, Pak nggih. Gimana, Pak? Ya, saya pikir nanti dilempar ke video aja, Bu, tapi hari ini mungkin Bu Amiro menjelaskan ke teman-teman seandainya sudah normal dulu. Jadi asumsi akunnya sudah normal, masalah troubleshooting nanti bisa kita lempar melalui video, biar waktunya efektif. Ya. Karena teman-teman tidak punya gambaran. Ini kan sebagian besar sudah normal nih ceritanya. Oh iya, oke. Akunnya sudah normal karena sudah bisa gabung bisa masuk nih, Pak nggih. Sore ini berarti sudah normal, jadi silakan anggap normal dulu. Ya, kalau begitu saya share screen nih, ya Pak ya. Monggo. Teman-teman saya akan share screen, kemudian saya akan praktekkan apa yang harus dilakukan teman-teman nanti ketika sudah mempunyai akun Office 365, kemudian bagaimana mengakses kelas masing-masing. Saya akan share screen dulu. Ini sudah terlihat, Pak Jim? Belum. Oh, saya sebentar. Di sini sudah.
Sudah ya? Oke. Ya. Teman-teman kalau Oke. misalnya sudah punya akun Office 365, teman-teman bisa masuk atau menjalankan akun Office 365 itu melalui browser. Kemudian di bagian address bar di atas ini, silakan teman-teman mengetikkan portal.office.com atau office.com, sama saja ya teman-teman, nanti akan dibawa ke halaman login. Kalau saya biasanya pakai office.com atau portal.office.com seperti ini. Nah, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini, kemudian pilih sign in. Nah, ini saya sudah masuk, ini sebentar saya log out dulu. Nah, ini kalau teman-teman tadi sudah masuk kemudian tidak men-sign out, itu biasanya sudah langsung bisa masuk seperti ini. Ini saya sign out dulu. Oke, saya ulangi lagi, office.com. Nah, seperti ini. Oke, saya pilih sign in. Nah, nanti akan muncul kotak dialog sign in seperti ini. Ini sama persis dengan ketika teman-teman mengetikkan alamat portal.office.com. Sama kedua-duanya akan dibawa ke sini. Silakan ketikkan akun teman-teman yang sudah dikasihkan oleh koordinator kabupaten kota. Seperti ini salah satu akun dari peserta dari Kabupaten Jombang. Seperti ini. Kemudian silakan dituliskan lengkap ya. Kemudian silakan pilih next. Kemudian silakan masukkan passwordnya. Nah, seperti ini. Kemudian pilih sign in. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi Pak James, seperti ini tampilannya. Jadi untuk pertama kali seperti ini, more information required. Ini silakan pilih next. Nah, seperti ini. Ini adalah authentication phone. Ini karena kemarin adminnya membuatkan akun itu secara massal, jadi menggunakan menggunakan nomor HP yang acak seperti ini. Nah, teman-teman bisa memilih cancel untuk membatalkan supaya bisa langsung masuk ke akun Office 365, atau teman-teman bisa memverify. Silakan pilih verify. Ini penting verify ini supaya teman-teman nanti kalau misalnya lupa password, teman-teman bisa langsung meresetnya menggunakan email atau HP. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman pilih verify, itu nanti silakan dipilih. Nah, ini dipilih Indonesia. Indonesia seperti ini. Kemudian masukkan nomor HP teman-teman yang aktif ya, yang bisa dikirimi SMS. Misalnya ini saya masukkan nomor HP saya. Nomor HP aktif yang nanti kira-kira masih bisa dipakai untuk mereset gitu ya. Kemudian silakan pilih text me. Oke. Dan silakan tunggu nanti ya. Agak pelan-pelan mungkin tadi tampilannya agak delay. Jadi agak pelan ya tutorialnya. Oke. Nggih Bu, nggih. Nah, setelah teman-teman mengisikan nomor HP-nya, silakan ditunggu sebentar. Nah, nanti Microsoft yang berisi kode yang harus teman-teman isikan di kolom ini ya. Nah, ini akan saya masukkan, saya sudah dapat SMS dari Microsoft 552, kemudian 352. Oke. Ya, kalau sudah silakan pilih verify. Oke, nah selesai seperti ini, sudah ada centang hijau. Ini berarti
proses verifikasi akun itu sudah selesai. Selanjutnya silakan pilih finish. Nah, seperti ini silakan pilih yes. Selesai. Nah, apabila proses login berhasil, maka teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa pilih close saja, seperti ini. Nah, ini adalah halaman Office 365 beserta fitur-fiturnya. Seperti ini ya. Nah, ini fitur-fitur ini nanti yang akan teman-teman pelajari di Diklat Merdeka Belajar. Salah satu fiturnya adalah di sini ada Teams. Di sini ada Teams. Ya. Kalau teman-teman ingin masuk ke kelas masing-masing, silakan pilih Teams. Nah, ini kita akan masuk. Iya. Oke. Ya, ini tampilan kelas ya. Iya. Oh, mohon maaf, ini masih akun saya, Pak. Tadi nggak saya sign out. Ketika teman-teman memilih Teams, nanti akan ditampilkan kelas yang teman-teman ikuti. Misalnya contohnya di Jombang. Di Jombang ini ada 3 topik yang diikuti. Maka teman-teman dari Jombang nanti akan yang terlihat kelasnya hanya 3 yang diikuti itu saja. Ya, sebentar saya login dulu. 1. Iya, betul. Cuma 1. Nah, yang Tuban juga 1. Kalau Mojokerto berarti nanti 1 aja yang terlihat. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika membuka Teams dan masih ditanyai username dan password, silakan diketikkan aja lagi, nggak apa-apa. Username dan password akun Office 365. Nah, kalau teman-teman pertama kali membuka Teams, nanti akan ditanyai seperti ini. Ya. Nah, ini teman-teman nanti ini disuruh memilih mau membuka Teams itu pakai aplikasi yang desktop atau pakai browser. Kalau teman-teman ingin menginstall aplikasi Teams di desktop, teman-teman bisa memilih yang atas ini, Get the Windows App. Ini kalau saya klik, nanti ini akan mendownload aplikasi Teams. Nah, seperti ini ada di pojok kiri. Seperti ini. Sarannya download ya, Bu, biar nanti tidak ada masalah. Ya, cara download tinggal mengeklik aja tadi, Get the Windows App. Kemudian nanti otomatis dia akan mendownload seperti ini. Silakan ditunggu aja sebentar sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai terunduh, teman-teman bisa menginstall. Cara menginstallnya tinggal diklik aja, ditunggu, nanti sudah langsung selesai. Nah, ini sudah selesai. Perlu teman-teman ketahui ya, ini kalau kita menggunakan tim atau ya membuka tim itu menggunakan aplikasi, ini terasa lebih ringan Pak James. Jadi saya sarankan memang teman-teman kalau membuka tim di laptop itu menggunakan aplikasi gitu. Nah, ini sudah selesai, teman-teman nanti bisa membuka kemudian menginstallnya gitu. Cara installnya tinggal klik aja. Ini di tempat saya sudah saya install, jadi nggak saya install lagi. Saya takutnya karena saya ini pakai aplikasi Pak yang ini. Sinyal di tempat Bu Amiro putus kayaknya.
Sepertinya Bu Amiro salah klik, kita tunggu saja dulu untuk bergabung lagi, Pak. Ya, Nah, jadi ini tadi salah klik, Pak. Di tempat saya kan sudah saya install. Ini tadi saya install lagi. Jadi terputus. Oke ya. Share lagi ya, Pak ya. Saya oke. Ya. Halo? ya langsung. Oke ya. Nah, itu tadi. Jadi kalau sudah sudah terdownload, teman-teman klik aja nanti otomatis sudah menginstall sendiri dan teman-teman tinggal login aja kemudian masuk seperti biasa. Nah, kalau misalnya ingin menampilkan Teams itu tidak melalui aplikasi desktop, nah teman-teman bisa memilih ini, use the web app seperti ini. Nah, nanti akan langsung masuk seperti ini. Karena tadi saya sudah login lagi, jadi sudah langsung masuk. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ya, bisa melihat akun yang Cuma saya pakai untuk kalau login pakai web takutnya kalau sinyalnya jelek dia lamban, nggak bisa ini. Ya, jadi kelemahannya kalau web di situ. Jadi memang kalau pakai aplikasi itu terasa lebih ringan Pak daripada pakai web gitu. Dan kalau pakai aplikasi itu kita tidak perlu ini Pak, tidak perlu sign out, Iya. Ini kita pakai aplikasi kan tinggal close gitu aja. Kemudian nanti kalau mau ini langsung tinggal di double klik aplikasinya udah langsung on lagi gitu. Selama koneksi internet masih on gitu sudah langsung. Karena aplikasi akun yang saya gunakan untuk login dari Jombang, karena Jombang memilih 3 topik, maka yang terlihat di sini adalah ada 3 kelas memilih, maka yang terlihat ya 1 kelas aja. Hanya kelas yang diikuti saja. Nah, ini adalah contoh kelas yang diikuti oleh teman-teman dari Jombang, yaitu topik gamifikasi, kemudian RPP Merdeka Belajar, dan kelas daring. Nah, ini nanti teman-teman kalau sudah melihat kelas-kelas ini, teman-teman untuk belajarnya itu tinggal mengeklik aja di sini. Topik yang sudah ada di sebelah kiri ini ya. Tinggal diklik aja, misalnya bermain apa ya. Semua topik nanti akan di-share oleh trainer di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau diskusi masalah topiknya, silakan teman-teman mereply atau komentar di topik melalui Teams ini. Jadi mungkin nanti grup WA di masing-masing kabupaten dan kota itu lebih pada konsultasi tentang administrasi dan seterusnya gitu ya, atau petunjuk teknis. Kalau misalnya masalah konten atau materi, teman-teman bisa langsung berkomunikasi di sini di Microsoft Teams ini. Di sebelah kiri ini teman-teman juga bisa melihat ada chat. Ini teman-teman bisa langsung melakukan komunikasi seperti WA-WA-an gitu ya, dengan trainer atau dengan teman-teman anggota di kelas itu. Contohnya misalnya ini, saya klik chat. Kemudian teman-teman ingin mengirimkan chat, mengirimkan pesan misalnya, silakan dipilih aja ini. Kemudian di sini, di sebelah sini, teman-teman bisa langsung ketikkan aja mau chat sama siapa. Ini karena akunnya Ibu siapa ini? Ibu Siti Harisma. Ini misalnya mau ngechat saya misalnya, saya tuliskan aja Amiro. Nah, di sini sudah ada langsung Amiro sebagai teacher. Di sini tinggal diklik aja. Maka ini seperti panjenengan melakukan DM gitu ya. Jadi private message ke trainernya, atau kalau misalnya mau ke teman yang lain nggak masalah, tinggal diketikkan aja. Selama teman-teman mengetahui namanya, maka teman-teman bisa langsung menuliskan aja inisial atau ini. Misalnya saya mau ketik, saya nggak tahu nama Lulut itu siapa gitu, saya tuliskan aja Lulut gitu ya. Lulut nanti akan muncul di sini. Nah, ini sudah ada. Apakah benar Bu Lulut ini? Oh iya benar, langsung diklik aja. Jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan namanya secara lengkap. Itu sudah ini.
Kemudian di sini juga teman-teman bisa mengirim chat ke beberapa orang juga. Misalnya ini saya mau, misalnya saya ingin menanyakan tentang sesuatu gitu kepada Bu Lulut sama Bu Amiro misalnya. Langsung aja saya tuliskan di sini, Bu Lulut dan Bu Amiro. Maka message ini nanti akan dikirimkan ke Bu Lulut dan Bu Amiro gitu ya. Nah, kemudian ketikkan aja di sini, sore Bu gitu. Saya mau tanya gitu. Nah, seperti ini hanya private message gitu ya. Jadi seperti WA-WA-an. Silakan teman-teman menggunakan fasilitas chat ini untuk berkomunikasi atau mendiskusikan tentang topik. Jadi tidak melalui WA oleh Pak James tadi ya. Jadi WA itu hanya untuk masalah-masalah teknis, tidak berkaitan dengan topik. Semua topik penugasan akan disampaikan oleh trainer melalui Teams ini. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman nanti mungkin bisa berkolaborasi menggunakan Teams ini. Gitu mungkin untuk penugasan nanti sejalan dengan proses itu nanti teman-teman akan tahu sendiri bagaimana cara mengakses penugasan. Ya. Gitu mungkin Pak Jim, mungkin ada yang ditanyakan di kolom pertanyaan. Sementara cukup ya. Karena mau maghrib ini. Ya. Jadi sementara nanti Bu Amiro penjelasannya singkat saja tadi udah jelas. Ya. Tinggal nanti apa namanya share screen-nya dimatiin dulu ya Bu ya. Ya tinggal nanti kemudian teknis aja di saat acara kita akan masing-masing akan jelaskan ulang. Nanti di grup kabupaten kota juga nanti kita pertegas oleh masing-masing tim di kabupaten kota. Nah, Bu Amiro sudah sebenarnya inti hari ini adalah ingin menunjukkan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mengikuti penjelasan umum ini bahwa Bu Amiro memang nampak begitu menguasai dan mudah untuk melihatnya. Saya yakin Bapak Ibu nanti juga bisa begitu ya. Sekarang di awal karena belum pernah, jadi pasti akan terhambat banyak pertanyaan dan segala macam. Jadi bersabar saja, kita akan pandu sampai Bapak Ibu menguasai betul. Nah, yang penting begini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sudah mengikuti penjelasan umum ini, mohon jika ada teman-teman yang di kabupaten kotanya masing-masing mempunyai kesulitan, mohon bisa dibantu. Jadi tidak semua bertumpu pada narasumber, kita di grup di kabupaten kota bisa saling membantu. Saya pikir begitu. Nanti diskusinya Bapak Ibu bisa lanjut di kabupaten kota masing-masing. Yang penting tampilan tadi Bapak Ibu sudah lihat bahwa nanti akan muncul kelas-kelasnya Bapak Ibu sekalian. Tidak semua kabupaten kota mengambil 7 kelas. Jadi ada yang 1 kelas, ada yang 3 kelas. Jadi yang tampil bisa berbeda-beda kelasnya. Di layar Bapak Ibu yang mengambil 1 kelas ya cuma ada 1 kotak. Kalau yang mengambil lengkap akan muncul 7 kotak. Jadi kotak-kotak itu mewakili topik atau kita sebut sebagai kelas. Begitu ya Bu Amiro ya. Jadi hari ini saya cukupkan dulu karena sebentar lagi sudah akan sholat maghrib. Kalaupun ada pertanyaan, saya usulkan ke teman-teman panitia besok mulai jam 1, tapi saya akan open kelasnya jam 12. Jadi jika ada pertanyaan di awal bisa bertanya-tanya ke panitia sebelum dimulai. Begitu ya. Bu Hani silakan diakhiri, diberi kesimpulan atau mau ditutup silakan. Bu Hani, Bang John dan Bu Lulu terima kasih kehadirannya. Walaupun tidak sempat ngomong, tapi setidaknya bisa mendengar perkembangan. Mohon maaf Pak James, Bu Hani, ini ada pertanyaan di kolom pertanyaannya teman-teman. Pertanyaannya simpel sih, sederhana, tapi penting untuk kita jelaskan juga. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu Mai Sofi Ratna dan Bapak Sumaji. Apakah besok lewat HP bisa? Bisa Bapak Ibu, asalkan di HP Bapak Ibu sudah terinstall aplikasi Teams. Jadi intinya bisa menggunakan HP. Gitu aja. Udah, ya. Silakan Bu Hani.
Siap. Terima Bu kasih. Lulut, jangan turun dulu Bu Lulut. Saya panggil Bu Lulut sama Bang John naik ke atas juga karena hari ini sudah standby. Sebelum saya akhiri, mohon Bu Lulut menampilkan wajah cantiknya dulu sama Bang John yang sudah seger sama seperti Pak James tadi. Iya Yang nih. sudah Besok aja. glowing. Besok aja deh ya. Mari Bu Lulut Emang sama Bang ada- John menampakkan diri dulu biar teman-teman Bapak Ibu tahu yang namanya Bang John itu mana. Ini Bu Lulut dulu, Bu Lulut dulu. Nih Bu Lulut. Ini Bapak Ibu ini adalah Bu Lulut, master trainernya MIA sama dengan Bu Amira. Iya. Assalamualaikum Lokasi Bapak Ibu. Tulungagung. Asli Tulungagung dan saat ini saya belum mandi dari pagi tadi. Silakan, saya kembalikan ke Bu Ani. Bang John. Terima kasih. Bang John, silakan naik Bang John, saya tunggu. Menampakkan Belum ada, diri Bang John. Masih Jangan-jangan mendelik. belum mandi juga. Iya betul Pak, masih mendelik. Besok aja wis, besok aja. Loh, Bang John belum pakai lipstik kali ya? Masih pakai baju kebesaran. Oke.